Kembali lagi di Pokasis, podcast anak OSIS SMA Negeri 7 Semarang yang sekarang episode kedua bersama saya Dimas Yerduna sebagai host untuk beberapa menit ke depan. Nah, di sini udah ada narasumber kita dari Segbit APSI. Iya. Di sini ada Kak Deus sama ada Nabila Almadina. Pertama-tama aku nanyain gimana kabar kalian semua? Oh, kabar saya baik. Kalau Abah sendiri gimana? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Oke. Di sini kalian mau bawain apa nih? Mau bawain tentang milenial. Ya, apa Gimana milenial? sih di era milenial? Apa itu milenial, terus kita sebagai milenial itu bagaimana, dan itu akan kita sampaikan di sini. Oke. Jadi kalian mau bawain milenial. Iya, benar sekali. Milenial. Nah, aku mau nanya, milenial itu apa sih? Menurut kalian sendiri milenial? Kalau menurut saya sih milenial itu generasi yang disangkut pautkan oleh teknologi ya Kak. Dan generasi ya digital gitu. Oh, berarti ya generasi yang kehidupannya itu udah serba digital. Iya. Kita kan memasuki generasi 4.0 ya. Benar. Nah, kita tuh bisa disebut juga sebagai generasi milenial. Oke. Nah, bisa dibilang kita itu ya generasi milenial itu ya kita ini. Iya, benar sekali. Nah, terus kalau generasi milenial kayak kita ini apa yang perlu disiapin buat kedepannya buat menghadapi ya yang tadi revolusi industri 4.0. Itu apa aja sih yang perlu kita siapin? Menurut saya yang paling penting itu adalah karakter. Gimana nanti kan mesti di era milenial kan banyak ada tantangannya tuh Kak. Nah kita harus punya kayak prinsip dan karakter yang kuat biar bisa menghadapi rintangan tersebut. Oke, thank you. Kalau dia gimana? Kalau saya sendiri sih lebih ke penguasaan diri ya. Ya, Karena penguasaan diri. Oh, penguasaan diri. Iya, ya. karena kalau di generasi milenial ini atau generasi 4.0 ini banyak sekali kayak yang Ala bilang tadi, tantangan atau rintangan yang akan kita hadapi itu. Oke. Kalau kita nggak ada penguasaan diri sama terhadap itu generasi itu kan generasi ada yang baik ada yang buruk. Kalau kita tidak bisa menguasakan yang buruk itu, kita akan terjatuh dalam dunia tersebut. Oke, jadi kalian tadi sempat ngomongnya soal tantangan. Nah, tantangan apa sih yang sering kita temui khususnya kan di era milenial kayak gini? Iya, menurut saya tantangannya tuh seperti beradaptasi dengan perkembangan zaman ya Kak ya. Dimana itu sudah berubah dengan penuh teknologi, apalagi COVID seperti ini. Oke, iya. Jadi kayak teknologi itu jalan satu-satunya untuk masih bisa sekolah, masih bisa kayak ngadain rapat dan lain sebagainya. Aku mau namanya pengalaman sebentar ya. Boleh. Gini, kita juga harus mengikuti perkembangan zaman. Karena kalau kita nggak mengikuti perkembangan zaman, kita bakal ditinggal. Kita bakal jadi orang asing. Akan jadi orang yang mungkin tidak diakui oleh dunia ini lah mungkin. Maka dari itu kita harus mengikuti perkembangan zaman. Berarti ya kita sebagai milenial juga harus selalu up to date ya. Iya, benar sekali. Up to date sama perkembangan zaman, apalagi di kayak tadi katanya Alma sekarang kan pandemi. Nah, mau nggak mau kita ngapain juga lewatnya online, belajar online, kuliah online, rapat online, segala macam. Bahkan mau pesan makan pun sekarang tinggal GoFood gitu kan. Nah, jadi kita juga harus nyiapin apa aja yang kita butuhin buat menghadapi tantangan kita ke depannya. Soalnya ya makin ke depan zaman makin berkembang dan makin sulit ya kalau bisa dibilang. Iya, sulit sekali. Nah, aku mau nanya dikit nih. Kalian habis SMA mau kemana? Kalau saya sendiri Ya. saya ingin kuliah. Otomatis ya. Mau ambil apa? Saya inginnya di kedokteran. Oh, kedokteran. Iya, Oke, amin. Amin. Kalau Alma mau? Kalau saya pengen banget kalau nanti S2-nya tuh pengen lanjutin kuliah di luar negeri Kak. Mau di mana? Di daerah Oxford. Oh, Insyaallah. Amin. Dan cita-cita saya tuh ingin sebagai dosen bahasa Inggris. Nah, buat kalian yang belum tahu, nih
Alma itu ikut lomba bahasa Inggris dan sekarang udah sampai final. Selamat buat Alma. Terima kasih. Nah, kalau kalian belum lihat videonya, kalian bisa cek di bionya IG OSIS Mansef atau nanti cek link di bawah. Dan ini sekarang ada pertanyaan dari teman-teman. Ini pertama buat Alma nih. Alma udah bisa bahasa Inggris dari umur berapa? Dulu waktu di sana saya mulai bisa ngomong bahasa Inggris kelas 3 Kak. Kelas 3 itu umur 8 kayaknya. Nah, dan di situ tuh saya nggak langsung bisa bahasa Inggris. Saya masih kayak adaptasi dulu kan Kak, dengan lingkungan sekitar, gimana mereka cara ngomongnya. Nah, habis itu alhamdulillah 6 bulan kemudian, nggak lama, saya bisa mulai aktif berbicara lagi bahasa Inggris dengan teman-teman di sana. FYI, yang belum tahu, Alma ini dulu SD di Inggris. Wah, luar biasa sekali. Pantesan dia ngomongnya jago banget. Dan buat kalian yang belum bisa dan belum lancar ngomong bahasa Inggris, itu tadi Alma kan tadi awalnya juga masih memahami dulu, ngelihat sekitarnya kayak gimana. Dan lama-lama kan udah kebiasa, udah latihan dan nanti kan juga langsung bisa aktif ngomong gitu loh. Dan itu dia pentingnya tuh jangan pernah berhenti berusaha. Gitu kan, karena semua itu bisa karena terbiasa. Jangan nyerah kalau baru 2-3 hari, semingguan, 2 minggu belum bisa. Iya, proses itu yang penting. Terus ada lagi nih buat kalian berdua ya, apa sih yang harus dilakukan milenial generasi Z ini untuk mencapai karirnya? Ada nggak tips dari kalian sebagai seorang pelajar dan sebagai seorang milenial? Jadi untuk mencapai karir ya, tips dan trik gitu loh. Ini dimulai dari mana? Saya tahu apa itu. Terserah dari dulu. Oh, saya dulu aja ya. Oke, tips dan trik dari saya sendiri, ya kita ngikutin perkembangan zaman yang ada saat ini. Mungkin ya kayak teknologi sekarang itu kita harus ikutin. Terus kita ambil sisi baiknya dan sisi buruknya. Kita juga boleh mengikuti hobi kita boleh mengembangkan hobi kita, tapi kita juga nggak boleh lupa kalau kita tuh seorang pelajar. Jadi ya kita juga kewajiban belajar siapa sih? Kita kan belajar kan? Belajar, betul. Gimana ada tips? Kalau dari saya, mungkin sama kayak Kak Dius ya. Jadi ini kan kayak pandemi seperti ini tuh pasti teman-teman pada kayak males ya kayak belajar gitu di rumah, ada hawa-hawa malesnya gitu. Nah, meskipun mungkin teman-teman tidak bisa menguasai mata pelajaran sekolah, tapi mungkin ada kayak solusi lain. Misalnya teman-teman tuh mencari bakatnya mereka, lalu dikembangkan, jadi itu bisa menjadi backup akademiknya mereka. Oke. Berarti ya kalau kalian di akademiknya kurang bagus, ya kalian bisa gali potensi kalian, misalnya bakat kalian apa gitu. Jadi di rumah pas pandemi itu nggak gabut, nggak scroll TikTok, nggak scroll beranda IG doang gitu. Jadi ya itu tadi ya, tetap ikuti perkembangan zaman, tapi nggak lupa sama kewajiban kita, itu belajar. Terus gali potensi sebanyak mungkin buat nge-backup kalau semisal akademik kalian kurang bagus. Kalau bisa dua-duanya lebih baik sih. Ya benar. Terus ada lagi nih, ada yang kepo. Kalian kalau ya selama pandemi ini ya, keseharian di rumah ngapain aja sih? Kalau dari saya, bangun tidur langsung siap-siap untuk fitcon, dan jadi saya batasin sampai jam 1 untuk menjadi kayak tugas-tugas gitu. Nah setelah itu baru kayak bebas mau ngapain aja. Nah tapi itu kadang susah ya batasin kayak gitu. Jadi itu aku nemu kayak setting di HP, dimana tuh kayak batasin cuman beberapa menit saja, habis itu udah aplikasinya tidak bisa dibuka lagi Kak. Oh gitu. Jadi itu membantu sekali sih untuk kayak biar nggak malas gitu. Dan setiap hari itu saya usahakan 30 menit membaca buku bahasa Inggris biar nggak hilang kan. Oke. Tapi kalau saya dari jam 1 pagi sampai jam 1 tadi ada tugas yang nggak selesai, aku selesaiin habis Isya. Oke. Kalau boleh tahu lagi baca buku apa? Aku lagi baca buku Grandpa's Great Escape dari David Williams. Oh itu novel? Novel. Oke.
Kalau dulu nih kesehariannya gimana? Pertama bangun pagi otomatis ya. Iya benar tuh. Sekolah offline atau online itu harus bangun pagi. Betul. Oke, baru saya tuh rata-rata jam 7:30, jam 7 ya. Karena rata-rata Vicon di kelas 11 itu jam 12:30. Nah, saya tuh bangun pagi karena apa? Karena saya tahu pasti ada tugas di Google Classroom. Makanya itu saya ngecek Google Classroom, kalau ada tugas, ya saya kerjainnya nanti mepet deadline. Biasa. Anak kelas 11 kan banyak yang gitu ya. Bener banget. Nah, yang penting satu aja, jangan pernah missing sih. Iya. Missing boleh, tapi Bisa. dikerjain itu loh, minimal dikerjain. Buat teman-teman semua ya, yang missing itu mohon bersetan. Tuh, missing tuh. Terus udah gimana? habis selesai Vicon ya, Vicon selesai jam sekitar jam 2-an, jam 2:30 gitu ya. Saya suka baca komik kayak manga gitu dari Jepang gitu, saya suka. Bagi juga baca apa? Komiknya Domestic no Kanuchu. Wah, nggak tahu kan? Iya. Ya udah sih, itu terus ya sisanya bebas mau ngapain. Rata-rata tidur sih di kamar. Tapi emang benar tidur tuh enak ya? Iya bener banget. Apalagi musim hujan. Wah, kemarin-kemarin tuh yang banget, aduh. Itu emang jam-jamnya kayak kalau nggak salah waktu PSBB itu loh, PSBB 2 hari yang nggak boleh kemana-mana, yang semuanya di Maret tutup. Jadi aku pergi ke Burjo 3 km dari rumah buat nyari makan. Penyelamat. Untung masih buka. Itu ya itu emang hawanya buat tidur sih. Kayak emang nggak boleh keluar, udah tidur aja di rumah. Bener banget. Dan yang tadi dibilangin sama mereka, kalau ada tugas ya dikerjain, bangun sedini mungkin, karena kan kita nggak akan tahu guru spam tugasnya tuh kapan gitu. Betul banget. Ada yang jam 5 pagi itu spam tugas apa? Tapi saya nggak mau menyebutkan nama dia. Ada. Ya kalau missing gimana ya? Kalau missing tuh ya kan kita nggak tahu kondisi apa namanya, kalau ada misalnya ada kejadian dadakan yang kita nggak bisa handle ya, itu kan ya terpaksa kita bukan mengabaikan, cuma dipending dulu tugasnya. Terus kalau misalnya urusan udah selesai ya kita baru kerjain tugasnya. Dan itu jangan lupa juga komunikasi sama gurunya biar nggak miskom gitu. Ini kok misalnya tahu-tahu ada tugas kalian nggak ngerjain karena ada misalnya ada acara keluarga, sekalian nggak lapor sama gurunya nyariin dong. Ini nggak ngerjain tugas, itu nanti di komen di GC gimana gitu. Jadi ya sebisa mungkin jangan missing, kalaupun missing ya dikerjain. Betul banget. Oke. Ini ada lagi nih pertanyaan. Anak zaman sekarang atau milenial tuh banyak yang suka ya, kalau kayak pandemi kita kan banyak nonton Netflix, nonton anime, kayak gitu-gitu kan. Ya itu kan bisa dibilang ya karya luar negeri atau produk-produk luar negeri. Nah, kalau zaman sekarang kan pandemi ya gampang di rumah nonton Netflix, nonton series, streaming atau apapun gitu ya. Nah, kalau saran dari kalian nih buat anak muda biar nggak kebawa sama arus perkembangan zaman. Jadi ya kita tetap boleh nikmatin, cuma biar kita nggak lupa sama budaya kita sendiri, khususnya budaya Indonesia ya. Itu gimana sih? Kalau saran dari kalian ya? Oke, untuk saran dari saya sendiri mungkin gini ya. Kita memang boleh ya mengikuti perkembangan zaman gitu, kayak nonton Netflix, nonton ya anime, drakor itu boleh. Tapi satu ya, kita nggak boleh lupa itu bahwa kita tuh memang masih di Indonesia. Kita masih mengikuti budayanya Indonesia. Jadi ya saran dari aku sih tetap tadi yang aku sampaikan di awal itu, menguasai diri. Oke. Kita membatasi diri lah. Iya. Kayak misal gini, kita di satu sisi melihat kayak drakor, anime dan sebagainya, tapi di satu sisi lain kita juga melestarikan budaya kita sendiri gitu. Kalau dari apa gimana? Kalau dari aku sih boleh-boleh aja ya. Itu nonton seperti itu, tapi kita juga harus juga buat karya. Jadi tidak hanya mengkonsumsi yang dari luar negeri. Jadi kita juga harus kayak berkarya, kreatif. Mungkin kita harus melihat apa terus kita buat sesuatu atau ya seperti itu.
Kalau dari kamu, contoh karyanya itu kayak gimana sih? Mungkin bisa kayak belajar buat animasi, Oh ya. terus kayak pesan moral atau apa seperti itu. Gitu ya. Oke, kali ini cukup dan stay tune. Habis ini nggak cuma mereka berdua. Terima kasih, sukses selalu ya. Nah, sekarang kita udah ada narasumber baru, tapi dari seksi APSI juga. Sekarang udah ada Bintang Laksa dan juga Arifa. Halo teman-teman. Halo. Gimana nih kabar kalian? Kabar ya, kabar. Kalau aku sih baik. Kalau Arifah gimana, Pak? Alhamdulillah baik juga. Alhamdulillah ya kalau bisa. Dan teman-teman di rumah jangan lupa stay safe, stay healthy. Tetap di rumah aja, kalau keluar pakai masker, jaga jarak, jangan dilupain ya. Oke? Balik lagi ke kalian. Bentar, aku mau ngomong dulu. Tapi nanti ada netizen. Kalau biasa kan netizen kan mulutnya pedes ya. Jadi kalau bener ya, kalau netizen bilang itu Arifah sama Bintang nggak pakai masker deket-deketan. Jadi kalau yang belum tahu OSIS itu, kami kan dari OSISnya. Jadi OSIS itu kayak apa ya, kayak saudara sendiri gitu loh. Jadi rata-rata kehidupannya dari bangun tidur sampai tidur lagi itu sama, karena tugasnya sama. Kita juga sering ketemu, pergi ke suatu tempat juga sama-sama. Jadi ya kalau keluarga sendiri, masa kalian sama ibu kalian pakai masker? Jadi kayak gitu. Masa mau minta tolong ibunya jaga jarak. Nah, ini juga di rumah, jadi udah aman. Jadi kalian nggak usah mikir yang aneh-aneh, kita tetap mematuhi protokol kesehatan. Oke, balik lagi ke kalian nih. Kalian baru milenial juga ya? Milenial sih ya. Milenial sekarang. Karena itu ya Pak, topik paling apa ya, paling up to date sekarang ya. Paling penting. Tapi buat kalian yang masih ingat, dulu kan Arifah jadi sama saya, terus sekarang mau Bintang. Jadi ini podcast part 2 teman-teman. Yang mau nonton part 1-nya ada di tahun lalu, yang waktu debat kandidat OSIS dan wakil ketua OSIS. Itu part pertama. tadi kan Bintang yang gini, di situ. Tapi tukar posisi, beda partner. Aku mau nanya ke Arifah deh, Iya boleh. kerja sama Bintang gimana? Waduh. Kalian Yang enak apa? Yang positif aja ya berarti. Kerja sama-sama Kak Bintang karena kita kan satu sekbid ya. Iya benar. APSI gitu. Komunikasinya lancar sih Kak, kayak kalau minta saran gitu atau ada pembahasan gitu buat ide-ide desain gitu ya kita omongin bareng-bareng. Itu jujur apa? Jujur banget. Jujur. Nanti sotonya nanti. Oke, ngomong balik lagi tadi kita ngomongin soal milenial. Nah, milenial, kita sebagai milenial tuh kita harus punya pemikiran yang kreatif ya, Tan. Benar. Arifah juga. Kreatif. Kalau dibilang kreatif kan juga kalian dari seksi APSI. Iya. Kreatif menurut kalian apa sih? Kreatif ya, berpikir yang kreatif. Hmm. Nah, itu menurut kalian gimana? Siapa dulu Pak? Aku dulu apa? Boleh Kak. Aku dulu ya. Ke apa ya? Kebetulan kan kita kan dari APSI. APSI itu tadi apresiasi, persepsi dan kreasi. Jadi istilahnya kalau di OSIS itu yang tentang kreatif superiornya memang di APSI. Jadi kita memang kreatif. Iya. Jadi kalau ditanya tentang kreatif ini kan. Jadi kalau kreatif itu menurutku kita punya suatu ide buat mencari masalah dan itu bukan solusi yang biasa. Jadi itu entah nanti caranya apa yang itu bisa bakal nyelesain suatu masalah lebih cepat, lebih gampang, lebih mudah. Kalau Arifah? Setuju banget sih dari kata Kak Bintang. Yang pasti beda-beda dari yang lain, terus bikin sesuatu yang baru, yang lebih bagus, yang lebih keren. Jadi itu ya ada definisi kreatif untuk kalian. Jadi kalian nggak cuma mikirin penyelesaian masalah sama yang udah ada. Jadi kalian nggak cuma niru atau nerapin itu ya. Jadi kita ngasah otak kita lagi buat nyari penyelesaian masalah yang seefisien mungkin, bisa dibilang gitu. Betul, Iya. iya itu. Dan Intinya di situ. nggak terpikirkan oleh orang lain. Nah, itu. Dan yang kalau misalnya kalian orang yang kreatif itu tuh beda. Kalian dilihat di masyarakat tuh beda gitu loh. Pandangannya beda ya. Ya, itu dia. Nah, kalian seharian di rumah ngapain aja sih?
Kalau aku keseharian nggak bisa itu sih, nggak bisa diceritain, nggak bisa dijadwalin gitu. Jadi random aja. Tidur juga tiap hari beda-beda jadwalnya. Kayak hari ini deh, kemarin Oh kemarin ya. Kemarin berarti bangun tidur. bangun tidur jam Jam sebelum fikir. Bangun tidur tetap subuh, sholat subuh ya pasti. Habis itu ya kalau nggak tidur lagi ya main game. Tapi kemarin tidur sih waktu hari. Berarti ini hari Kamis, kemarin Rabu. Berarti sholat subuh tidur, bangun lagi jam 8 dan 9. ini sih. Oh berarti Kamis ya? Iya. Oh ya Kamis. Kamis kemarin berarti habis itu jam 9 bangun, habis itu siap-siap mandi, main game dan lain-lain, habis itu fikir. Habis itu kan itu bermain. Main keluar rumah maksudnya, bukan main game. Ya nongkrong sama teman. Bener. Kalau apa gitu? Kurang lebih maksudnya sama sih, nggak bisa setiap hari itu sama. Karena ya kadang tuh kita kadang ngerasa males gitu kan. Iya. Kadang nggak rajin terus, kadang mood buat baca buku, buat belajar, kadang pengen istirahat aja, pengen main HP, scroll TikTok kayak gitu aja kan. Sama sih paling saat subuh, terus karena fitconnya pagi jadi siap-siap buat fitcon, terus fitcon, dan setelah itu ngerjain tugas, terus paling kalau malamnya itu les gitu. Oh, oke. Jadi bisa dibilang produktif lah ya sehari-harinya. Iya. Sedikit. Ya cuma ya balik tadi, ada kalanya kita rajin, ada kalanya juga kita mungkin Malas-malasan. iya mau mager-mageran doang gitu. Ya, itu nggak apa-apa sih sebenarnya. Biar juga nggak bosan juga. Iya betul. Nah ngomongin soal bosen, kalau misalnya PJJ ini mesti kalian pernah bosen dong? Iya. Waduh bukan pernah, itu setiap hari bosan. Keseharian. Bosen, oke. Bosen ngapain aja? Bosen nugas atau bosen pelajarannya itu mulu, apa bosen nggak paham langsung mau skip? Waduh, kalau aku pribadi bosen lebih nggak ada kerjaannya ya kalau di rumah tuh. Ya walaupun ada tugas numpuk ya kayak apa kayak nggak dianggap gitu. Jadi walaupun malas-malasan pengen ngerjain sesuatu tapi ada tugas yang harus dikerjain, tugas sekolah ya maksudnya, bukan tugas rumah ya, itu tetap aja malas. Nah kalau sekali mager ya mager. Iya itu. Ada itu. Kalau itu gimana? Kalau aku yang bikin bosan kan karena aku baru masuk SMA nih. Kelas 10 ya? Iya, belum pernah ketemu teman-teman gitu kan kak. Terus bosan aja gitu, nggak karena kita nggak begitu deket kan. Oh iya. Sekarang belum pernah yang benar ketemu gitu, offline gitu. Jadi kita komunikasinya juga belum sebagus kayak ketemu langsung gitu kan kak. Nah jadi kadang bosan gitu, nggak ada temen yang paling ya teman SMP gitu-gitu. Oh, temen iya. lama, kalau teman baru tuh masih kayak agak awkward gitu kan kak. Jadi Sebenarnya bosan kan aja sih. ketemunya cuma fitcon doang. Iya. Iya. Jadi teman-temannya dari OSIS tuh ya mesti. Ya, deket OSIS. Oke, kalau ini buat bintang dulu ya. Kangen nggak sih? Sama Kak Dimas, iya kan. Enggak maksudnya kangen sekolah offline kan biasanya nggak? Iya sih kangen, tapi yang tak kangenin tuh ya kita berangkat sekolah, main-main sama temen, OSIS juga, rapat OSIS, bukan yang pelajarannya. Ya jujur aja sih. Pak guru BK kita nggak Pak? Tapi biasanya Pak Riza main PUBG sama aku. Halo Pak Riza. Kita coba. Habis ini kita main PUBG. Oke, kalau Areba kan ya kalau dibilang bosan ya pasti ya, soalnya kan belum ketemu sama teman-temannya, kumpul paling ya teman-teman OSIS yang sekelasnya gitu. Betul banget. Kalau kalian ngilangin bosannya gimana? Areba? Kalau aku ya biasa nonton film atau dengerin lagu. Sukanya film apa? Filmnya ya kadang kalau nggak animasi yang kayak Jepang gitu. Oh ibu ya? Enggak sih. Oh enggak. Enggak semua. Iya sih. Atau drakor gitu sih paling. Kalau bintang apa? Sama sih, kalau ngilangin bosen ya banyak sih. Aku ya main game, main keluar sama teman-teman, sama Kak Dimas dong. Main. Itu nanti. Sama aku lagi seneng ngikutin film. Film apa? Film
Kan kita nontonnya bareng. Oh, tag online. Tapi aku bukan ibu ya. Aku cuma nonton itu sih. Dan itu tuh nggak gimana ya? Mungkin stereotip orang kalau misalnya lihat orang nonton anime nggak ngikutin itu dibilang wibu, dan padahal kan enggak. Iya. Betul banget. Nggak semudah itu untuk bilang apa ya, kalau nge-decide orang itu tuh wibu kan nggak gitu ya. Cuma seneng itu sih jalan ceritanya. Nah itu sama sih. Tapi di sini kira-kira gimana? Nonton baru. Tapi sekarang lagi belum keluar ya. Setiap Senin jadi lama. Jadi nunggu seminggu. Aduh. Iya, aku mau nanya nih buat kalian. Kalau sekarang kan ya masa pandemi semua dari rumah ya. Rumah ya. Itu kan kebanyakan pada mager-mageran, cuma nonton film makan tidur, nonton film makan tidur, nonton film makan tidur. Mas cerita kesehariannya. Oh enggak. Iya itu kalau Sabtu Minggu sih. Itu apa ya, bisa dibilang nggak sehat lah. Iya. Nah, tips kalian buat tetap sehat di masa pandemi kayak Kalau aku sendiri sih olahraga di rumah pasti. Tapi kadang juga aku juga olahraga keluar juga sama Dimas kan. Iya. Jadi kalau teman-teman yang belum tahu, chemistry. aku sama dengan narasumber itu cuma formalitas saja. Iya. Sebenarnya Dimas sudah tahu yang mau ditanyain. Cuma formalitas saja. Ya, Ya kan kita juga rutin mungkin seminggu sekali ke TLC gitu ya. Ya kan juga ya kayak tadi teman-teman OSIS tuh ya chemistry-nya dapet. Gitu loh. Ya kayak saudara kembar lah gitu. Berarti kita di olahraganya. Jadi kalau di rumah itu ya mungkin push up, sit up. Di rumah juga aku ada barbel, ya mungkin cuma angkat-angkat barbel. Ya ringan-ringan. Kalau di TLC ya itu cuma lari gitu ya. Kalau enggak olahraga online e-sport. Oh beda ya, itu beda ya. Dia masuk sport sih, itu mah ya sih. Ya tapi Beda olahraga sport. semua. Iya, beda sport tapi. Kalau apa gimana nih tips olahraganya? Sebenarnya nggak tiap hari olahraga juga sih. Iya. Paling apa ya, bantu-bantu bersihin rumah gitu kan lumayan Udah capek ya. olahraga ya. Iya. Itu udah apa ya, hitungannya udah membakar lemak lah. Iya benar. Anak ente. Jarang-jarang aja sih. Ya paling itu aja sih, atau paling olahraga di rumah, treadmill gitu. Tapi jarang banget itu. Iya. Jadi ya kalau kalian di rumah nggak ada alasan Buat malas-malasan. iya nggak jaga kesehatan. Dimas sendiri malas enggak. Iya kalau malas tuh ya pasti orang Wajar, malas ya. ya. Kalau apalagi Sabtu tuh Kalau aku sih dari sih malas. tugas gimana aman? Tidak aman tapi aku anggap aman-aman saja. Nanti di-cut ya. Nah, ini ada pertanyaan dari teman-teman. Ini agak melenceng ke topik tadi ya. Kita intermezzo sebentar. Apa kendala yang dialami kalian? Mungkin apa yang sering kalian alami kendalanya waktu mengkoordinasikan teman-teman saat mengadakan event? Apa tuh? Ini berarti itu ya lebih ke sebagai OSIS-nya, sebagai aku sebagai OSIS. Jadi kan yang Iya maksudnya masalah dalam OSIS gitu ya. Iya betul. Jadi masalahnya itu sebenarnya nggak ada masalah, cuma sekarang kan kondisinya lagi ada pandemi dan pemerintah sudah membatasi pergerakan ya kayak membatasi kita gitu. Jadi kita juga mau nggak mau harus rapat secara online, walaupun kita juga harus sekali-sekali apa ya, sekali-sekali berani, bukan berani ya kita nurut dengan pemerintah, kita juga harus berani mengambil resiko buat kita rapat di luar. Itu sih masalahnya, berarti itu ya, berarti nggak bisa keluar dan kita juga harus rapat online, itu masalahnya. Jadi solusi dari saya, kesadaran diri, kita juga harus sadar kalau kita gini-gini terus secara online terus, kita juga nggak bakal maju. Jadi kita juga keluar dari zona nyaman. Kalau itu gimana? Mungkin nambahin aja ya dari Kak Bintang. Karena ini lagi pandemi gini kan, tadi nggak boleh keluar aja. Terus mau nggak mau kita harus rapat online kan. Komunikasi sih Kak. Komunikasi. Iya sih, juga itu komunikasi juga penting. Dan
bisa menyesuaikan gitu. Kalau misalkan ada masalah ya diomongin gitu, biar kita sama-sama ngerti, sama-sama tahu kendalanya apa gitu. Kadang kan mungkin ada yang nggak bisa sinyalnya, nggak lancar sinyalnya kayak gitu kan Kak. Paling komunikasi sih, gimana caranya biar kita tetap dekat, tetap bisa ngelakuin aktivitas, tetap bisa rapat ya dengan lancar gitu walaupun lagi keadaan kayak gini. Ya satu-satunya jalan ya komunikasi. Jadi solusinya itu tadi ya, kita karena terbatasnya akses kita bertemu, ya mau nggak mau semua online. Kita rapat online dan itu kita kuatin itu dari ketarifan komunikasinya kita kencangin biar chemistry-nya tuh nggak hilang. Terus ya kalau sempat sekali dua kali kalau ngomong gitu ya, kita adain rapat offline, jadi kita ketemu karena aku yakin interaksi secara langsung beda ya sama walaupun aktif di online sama kita ketemu langsung. Nah itu dia, soalnya ya banyak orang berani ngomong di online karena nggak ketemu kan. Pas kalau ketemu udah diem gitu ya. Itu dia, jadi kita pentingin komunikasi dan ya kalau sempat kita adain rapat secara offline ya. Terus ada nih buat Arifah, Apa tuh? apa skincare? Aduh, apa ya? Kayak kopi susu ini. Dulu aja nih. Waduh. Gimana? Apa ya ini? Masa di spill gitu produknya gitu? Itu aja deh, kayak misalnya masker doang atau air wudhu atau pakai Air wudhu, airnya di rumah pakai apa mas? Air galon. Wah, air galon. Iya. Kayak makanya aku Mahal dong. itu gimana? Apa ya? Paling itu sih rajin cuci muka, jangan malas aja. Gitu karena lagi di rumah juga kan. Nah kadang juga itu bikin males sih, males ngapain? Malas gerak ya. Iya, males pakai skincare sih. Jadi ya cuci muka aja yang rajin. Mungkin juga nambahin kalau kalian pakai handuk kan biasanya kalau cuci muka basah gitu. Iya. Jangan pakai handuk yang buat kalian buat mandi gitu kan. Handuk gitu lagi. Jadi kena ini kena itu. Masa habis kena bagian itu kulit muka kan enggak itu ya kotor gitu loh. Nah, ini agak menarik nih. Katanya anak-anak seumuran kita yang milenial itu sering overthinking. Betul. Bener banget tuh. Kalau kalian pernah nggak sih? Terus gimana kalian menghadapinya? Penyelesaiannya gimana? Terus kalau berlebihan, overthinking over. Itu baik gak sih menurutku? Ya karena kayak yang orang-orang bilang sesuatu yang berlebihan itu Semuanya yang berlebihan juga baik. betul. Terus gimana kalian? Mulai dari ini deh. Overthinking pernah gak sih? Overthinking pernah ya pasti, walaupun aku nggak ingat itu kapan, tapi pasti semuanya pernah ya. Jadi kalau ditanyain overthinking tentang apa juga aku nggak bisa jawab, lupa juga. Tapi pastilah namanya manusia. Yang sering belakangan ini yang paling diinget apa ya? Nggak ada sih, belakangan ini senang-senang aja sih. Oh alhamdulillah. Karena kita kan sering main. Oke. Kalau Arifah gimana overthinkingnya? Kalau akhir-akhir ini ya mungkin kepikiran sama tugas sih Kak. Aduh. Iya kan, pasti kita kepikiran aduh ada tugas missing. Tapi kadang mungkin kayak kita malas gitu. Terus waktunya juga mungkin harus cepet-cepet kayak gitu. Jadi kadang kepikiran ya. Jadi kalau overthinking ya emang kadang pengaruhnya bisa sampai kita begadang. Jadi waktu kita bertidur tuh berkurang pikiran itu terus kayak gitu sih. Iya. Kalau kalian terus gimana? Waktu kalian overthinking itu ya mungkin gimana ya cara kalian mikirin itu ini kan gimana? Oh iya. Terus gimana kalian ngatasi? Kalau aku sendiri, kalau Arifah tadi kan cerita dia overthinking tentang tugas ya. Memang sih aku juga sama-sama banyak tugas dan aku juga banyak yang belum dikerjain tugasnya. Tapi aku juga nggak overthinking tentang itu.
Contohnya gini, kalau misal aku main sama teman-temanku, teman-teman iya. Waktu main itu teman-teman juga pada mikirin tugas, pada nyari materi, nyari cara kerjanya gimana, minta ajarin. Kalau aku sendiri juga udah lepas gitu loh. Jadi tugas itu aku kerjain waktu malam. Jadi sepanjang hari itu nggak kepikiran tugas. Ya walaupun missing juga dilupain, ya itu sih solusi dari aku, dilupain. Tapi untuk di masalah tugas ini jangan dicontoh. Ya, jadi ya tetap dikerjain. Tapi bulan depan enggak. Gimana Pak atasinya? Cari kesibukan baru sih Kak. Oke, menarik. Kesibukan baru yang lebih menarik mungkin kalau misalkan overthinkingnya karena tugas, mungkin bisa selain tugas nyari kesibukannya apa gitu yang mungkin ada hubungannya sama hobi kita gitu, terus kita lakuin buat nyenengin diri mungkin ya Kak, atau nanti setelah ngerjain tugas itu kan capek banget nih pasti udah overthinking, terus habis itu mau nggak mau harus ngerjain tugas gitu kan, mungkin nanti overthinking lagi sama nilainya. Mungkin bisa ngasih reward ke diri sendiri gitu. Ini kayak gitu sih Kak. Jadi kalau overthinking itu boleh, itu wajar. Manusia itu wajar. Cuma gimana kita nyelesainnya? Betul. Ya, nggak semua di dunia ini seburuk apa yang kita pikirin waktu overthinking loh. Gitu. Iya. Tapi juga dunia ini nggak sebaik yang kamu pikir. Jadi nggak boleh overthinking ke baik, nggak boleh overthinking ke jelek juga. Ya, jalanin aja dulu. Iya. Betul. Pada umumnya gitu. Ya kalau khawatir tuh perlu. Khawatir tuh perlu. Gimana ya? Kalau kita nggak khawatir ya nanti kayak tahu-tahu misal kejadian apa yang nggak diinginin, kita nggak siap kan ya Iya. Kayak mawas diri gitu ya. Ya intinya selalu berharap untuk yang terbaik, tapi juga bersiap untuk yang terburuk. Nah itu benar. Udah bagus tuh poin. Aduh. Ya itu tadi ya kita buat ya overthinking. Jadi jangan terlalu berekspektasi. Waduh. Berekspektasi ketinggian ya sewajarnya aja. Terus aku pernah denger waktu di film apa ya? Jangan pernah percaya sama orang. Dengan begitu kamu nggak akan pernah dikecewain. Oh iya. Itu mungkin secara kalau dilihat didengar sekali dua kali nggak apa ya, kayak apa sih ini kalimat. Cuma kalau dimaknai itu ya tahu sendiri lah nanti pelajarannya. Mungkin bukan ke percaya, lebih ke berharap gitu ya. Iya. Kalau di agamaku sendiri, agama Islam, itu ada quotes juga, jangan berharap sama manusia, berharap pada Allah. Jadi kalau manusia itu nggak bakal bisa nempatin janji, nggak kayak Tuhan yang maha menepati, yang maha segalanya. Iya, itu dia. Oke, kayak kita udah cukup lama. Ntar yang edit susah kelamaan. Mungkin lebih ke sakit hati ya Kak Dimas, karena pasangannya ganti ya. Gak apa-apa kan kita masih satu organisasi. Enggak sih, iya. Iya sih. Kita kan masih juga ketemu, masih juga rapat bareng gitu ya. Aku mau ngasih kalian nih buat apa yang mau disampaikan ke teman-teman? Tentang milenial atau tentang apa ya? Terserah, apapun. Jangan lupa tersenyum, aduh. Boleh. Aku sih statement gitu. Mungkin tadi ya jangan overthinking terus. Mungkin santai aja gitu, tapi ya jangan santai-santai banget. Iya, karena santai itu ada batasnya. Semuanya berlebihan itu kan nggak bagus ya. Jangan lupa juga like, comment, share, dan juga subscribe channel ini. Kalau yang belum lihat podcast OSIS sebelumnya, bisa cek di channel OSIS Mansef. Ya. Oke, kayaknya kita udah cukup lama berbincang. Oke, kalau gitu ya udah sampai sini aja. Kita bawain materi. Saya Dimas sebagai host. Mohon maaf apabila ada kesalahan waktu saya nyampein. Juga narasumber serta panitia semuanya, saya ucapkan mohon maaf.
atas dan saya terima kasih atas perhatiannya buat teman-teman yang ada di rumah. Sekali lagi stay safe, tetap di rumah aja. Ya kalau keluar tetap lakuin protokol kesehatan ya. Jangan kemana-mana, stay tune di channel ini. See ya.